Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tes simetrik. Dulu itu sangat keren kali ya, karena dia itu sangat mahal. Identiknya dulu mahal. Kalau mahal bagus, sebetulnya emang bagus barangnya. Cuman emang sebentar, ngopi dulu. Bisa ngopi ngerokok lah. Emang sebetulnya ini tuh seingat saya itu dulu itu di SP ya, atau DLMS. Nah, sebetulnya ini itu diperuntukannya untuk installation ya, karena di sini tidak ada konektor XLR ya. Dia konektornya apa sih, ini tuh Jerman apa sih, lupa sih namanya. Konektor seperti ini. Nah, soket-soket seperti ini. Biasanya kalau udah seperti soket-soket seperti ini, itu rata-rata buat installation. Nah, kebetulan saya kemarin ngebet, akhirnya beli. Karena dulu itu enak banget tuh pakai ini tuh Symmetrix tuh. Dulu itu yang 8 input 8 output. Dipakai untuk PA ya, public address. Buat sound gede lah. Ya gede-gede maksudnya itu 20.000 gitu kan, bukan dipakai di installation. Nah, masalahnya kalau dulu kan tahun 2015 2015-an ya, itu bukan main sound horeg lah, tidak seperti sekarang. Sekarang emang saya sendiri rasanya kurang. Kalau simetrik ini dipakai buat DSP itu berasa sangat kurang, karena dari sisi bukan dari processing ya, dari preamp mungkin ya, itu sangat jauh. Nah, sedangkan dia itu bukan, kita itu bukan main analognya, tapi trimnya langsung. Permasalahan di situ. Kalau untuk yang perangkat saya, mungkin ada perangkat-perangkat yang lain atau simetrik yang lain, Jupiter yang lain. Tapi ini yang saya punya, simetrik saya yang punya, Jupiter saya yang punya, maksudnya, yang saya punya demikian. Analognya itu eh belum ketemu mungkin saya. Tapi di sini nggak ada analognya, semuanya trim. Masalahnya kalau kita sudah ngejar trimnya, berarti analognya baku. Permasalahannya di mana itu kan? Ketika dapat source besar, kita nurunin trim, ya akhirnya susah kalau over ya dari analognya. Yang enak sih dapat headroomnya dulu, baru kita mainkan. Ketika kurang trimnya naikin, atau ketika berlebihan trimnya kurangin tapi headroomnya didapat. Nah, yang jadi masalahnya itu ketika headroomnya over atau gain inputnya over, analognya over. Nah, itu yang repot. Kalau sumber source-nya udah bermasalah, ya hasilnya kurang bagus. Nah, kita coba konekin dulu. Semoga ada yang bisa meralat ya perkataan-perkataan saya, atau penyampaian saya. Jika ada yang salah, kita sharing ya, bukan sok jago atau apa, kita sharing. Mudah-mudahan kita dapat ini apa namanya, dapat ilmu, kita bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan saya juga bisa mengatasi masalahnya kenapa di sini ini tuh susah dikendalikan gitu.
Mungkin buat instalasi cocok banget sih, buat instalasi atau misalkan buat public address, semisalkan kayak speaker ceiling, terus menggunakan mikrofon hanya 4. Di sini kan Jupiter saya ada Jupiter 4, jadi 4 input, 4 output. Misalkan mic-nya 4, source-nya atau channelnya cuma 4 channel bisa pakai ini. Nah, di sini nggak ada reverb ya. Hati-hati. Ini tuh bisa DSP, ini tuh bisa mixer. Gitu. Bisa DSP, bisa mixer. Di sini pun ada tipe-tipenya nih, guys. Nah, BGM Zone Mixer. Nah, ini buat mixer zona ya. Terus ada gain sharing auto mixer. Nah, gainnya. Terus ada getting auto mixer atau home theater atau line processor, mic processor, priority zona, zone-nya. Zona lah mungkin nih mixer, retail SPL. Nah, kalau buat misalkan dibikin DSP biasanya tuh di sini ya. Saya sih kalau di fitur, ngelihat di fitur dia ada di buat DSP itu ada di reinforcement. Nah, tinggal cari tipenya ya. Nah, terus ada stereo mixer, stereo SPL, transit. Semuanya saya belum kuasai semua sih. Coba kita lihat di stereo mixer. Preview dulu, bisa dilihat dulu gambar kayak seperti apa. Nah, di sini ada feedback factor. Oh, dia stereo itu langsung ya. Coba kita oke kan saja dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Dulu itu ada EAW juga yang seperti ini. Sistemnya dia apa sih ini masuknya ya, prosesor ya. Jadi bisa mixer, bisa DSP, atau mungkin kalau dulu itu bilangnya kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang dengan mixer digital ya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu itu maksudnya udah misalkan mixer digital ini tuh. Cuman ya fiturnya emang terbatas hanya untuk installation atau public address, hanya untuk suara-suara pengumuman atau panggilan kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ini mungkin ya. Bukan untuk mixing mixing ini ya, bukan untuk mixing, bukan untuk konsol mixing ya, atau buat mixing band atau apa. Ini hanya buat space kayaknya. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, terus di sini kita coba, saya akan coba untuk sambungkan perangkat hardware dengan softwarenya. You need to run to connection with before going online. Nah, kita akan online kan. What you like film. Nah, kita cari ya. Cari isi ininya. Nah, ini ada sistemnya, ada direct langsung dari laptop pakai LAN seperti ini, direct langsung ke hardware, atau pakai hub. Your computer and the symmetric device are connected to a common Ethernet switch or hub. Nah, pakai switch hub ya, bisa switch hub atau hub gitu kan. Is with the one Ethernet cables. Udah mulai lancar nih bahasa Inggris. Nah, terus ada sistem dengan network connection, your computer and the symmetric device are connected to a network. Nah, bisa pakai network nih dengan sistem server mungkin ya, dengan DHCP. Jadi mungkin bisa online ya. Nah, terus di sini kita cari
Kita menggunakan Ethernet ya, Ethernet karena nggak pakai WiFi. Terus bisa juga ya ini mungkin. Bisa juga nih nanti coba-coba online ya. Insya Allah lah. Sebetulnya pengen dijual nih hardware. Ya oke, lanjut next. Nah, dia search atau scan device. Nah, di sini tetap atau make prosesor Z4. Oh, di sini terakhir dipakai buat make prosesor aplikasinya. Di sini sudah kebaca, kita next. Go online, finish. Nah, di sini ada going online default metric Jupyter. Jadi using komputer aplikasi file transfer data on your. Nah, jadi yang mau dipakai itu dari si aplikasinya atau dari device-nya atau dari hardware. Kemungkinan seperti itu. Bahasa Indonesianya. Terus oke. Nah, dia muter-muter. Nah, jadi yang dipakai itu dari software ke hardware. Jadi aplikasinya seperti ini, dia ngikut ya. Nah, di sini ada input, ada fiturnya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, phantom. Ini bisa phantom langsung ya. Karena fiturnya emang seperti mixer lah inputnya. Apa soundcard ya? Lebih ke soundcard lah kurang lebih ya. Cuman kalau soundcard kan nggak ada ini ya. Nah, di sini ada noise tune, terus invert, phantom, mic line mute. Nah, coba di sini saya phantom. Saya menggunakan mic kondensor ya. Yang butuh phantom di sini nggak ada baterai. Kebetulan ini sisa 1. Kemarin laku keras. Nah, di sini kita nggak pakai baterai. Saya coba phantom. Nah, cek. Di sini belum on. Oh, udah kepencet. On, cek. One, cek. Oke. Oke, yang penting bisa nyala dulu. Fiturnya itu ada British EQ. Ada expander, dynamic, feedback factor. Nah, di sini ada feedback factor. Terus ada stereo distribution. Terus 15. Oh, ini stereo distribusi itu mungkin. Iya. Karena ini stereo ya. Nah, di sini secara otomatis kita bukan sharing gain ya. Nah, terus speaker manager itu kita bisa nge-cross. Misalkan yang satu output 2 mungkin buat full range, 3, 4 buat sub. Oh ya, ini nih garisnya nih. Ini merah ke sini, ini merah. Jadi mungkin 1 sama 3 bisa buat full range, terus 2 sama 4 tuh bisa buat subwoofer. Sebetulnya ini buat public address ya, nggak butuh subwoofer sebetulnya kalau buat space. Ya mungkin seperti demikian lah, atau bisa buat full range semua, nanti main delay apa gimana gitu. Nah, kita coba dulu suaranya. Kita nyalakan, cik. Nah, cik. Nah, di sini nggak ada analog gainnya nih, saya cari tuh. Di sini digital trim langsung.
Ini permasalahannya ini. Expander. Ini gate ya. Tung 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 tung. Nah, ada feedback factor. Nah, di sini ada feedback factor. Jadi auto. Di sini ada maksimal tuh 16 filter ya. Coba kita maksimalkan 16. Kita cari inputnya dulu. Cik 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 one cik 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 hihihi hehehe hehehe. Nah, ini channel 1 input, outputnya channel 1, outputnya channel 1 sama 3. Nah, ini enak nih. Oh, ini line ya, bukan mic ya. Wih. Oh, di sini main padnya berarti, guys. Kalau mic pasti dia over. Kan over dia kalau mic. Cik 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 cik. Dia di line aja. Cik cik cik. Oke. Cik 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 cik. Nah, kalau di line kita bisa ngejust trimnya. Berarti di sini guys permasalahannya nih. Kemarin saya pakai mic jadi over. Kalau di line aman. Kalau biasanya kan line itu nggak ada balance ya. Maaf, maksudnya itu nggak bisa dipentem. Kalau di mixer biasa. Apakah bisa gitu? Setahu saya itu Phantom itu di XLR ya, di input balance bukan di input unbalance. Maksudnya demikian kalau di analog. Kita topologinya ke situ kurang lebih. Nah, kita pakai line cik 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 cik. Ah, ini dapat nih. Cik 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 cik. Hahaha. Kita coba fitur feedback factor. Cik cik tung 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 tung. Oh, ini gimana naikinnya ya? Coba di speak room. Oh, naikin gain kali ya. Dinamiknya aja sudah diangkat. Cik 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 hihihi hehehehe one cik 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 cik. Nah, ketemu kan tuh frekuensi 70. Cik 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 cik. Ini fiturnya. Coba ini nggak ada EQ ini ya. Ini bawahnya kita ini dulu, cut dulu bawahnya. Nah, cik cik cik. Nah, biar nggak belum. Sekarang naikin lagi. Nah, udah ada suara-suara feedback nih. Mana feedbacknya? Nah, tuh auto ya, cari sendiri. Cik 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 hihihihihi.
Oke. Nah, ini clear. Auto feedbacknya normal, aktif. Aman guys. Nah, cuma ini agak ngaung ya. Nggak ngaung. Tuh, cek. Clear. Cek. Oke. Demikian ternyata. Mungkin bisa ya ini buat apa? Buat instalasi. Coba EQ Britishnya naikin lagi biar tipisin. Cek. Clear. Cek. Cuma nggak ada body ya. Naikin, turunin dikit yang di EQ, naikin yang di 100. Cek. Cek one. Terima kasih. Demikianlah simetrik Jupiter 4. Monggo yang minat mah. Kalau ada yang minat ambil. Kalau ada minat jual ini aja. Jual cepat ada 3 ini. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan dalam berbicara atau penyampaian mohon dikoreksi, karena untuk di perangkat ini saya memang tidak menguasainya. Cuman kita bareng-bareng lah, atau kita ulik seperti kayak gimana maksimalnya. Rencana sih waktu itu mau dibikin buat DSP, manajemen ya, DLMS ya. Cuman dari segi preamp mungkin kurang paham, atau ada saya salah menggunakan aplikasinya mungkin ya. Tapi emang sebetulnya buat instalasi ini tuh, buat instalasi. Kalau dulu itu enak banget nih pakai ini, zamannya tahun 2015an tuh, sampai ngebet saya pengen. Tapi sekarang udah main horg, kalau kurang kenceng kurang mantap katanya. Oke, saya Asep Nendi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.